Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam doa pagi online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nantikanlah janji Allah tergenapi dalam hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Sekalipun kita harus melewati proses demi proses yang harus kita lalui hari-hari ini, tetapi percayalah, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kita yang terus mengandalkan Dia. Mari Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan, kita mau ambil waktu sejenak untuk kita memuji dan menyembah Dia, untuk kita awali pagi ini bersama dengan Tuhan. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Mari sembah Tuhan dan nantikan janji-Nya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini, untuk kami terus menantikan janji-Mu. Kami percaya
firman-Mu ya dan amin terus terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Lawatlah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberikan kekuatan iman pengharapan bagi setiap kami. Haleluya. Shikindera laba 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 laba. Shikindera la ya bara la ba ya la ba ya shikindera la 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 ba ya la bo. Urapilah setiap kami Tuhan. Penuhilah setiap kami. Shikindera la 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 la. Kami tahu, yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus mengerjakan yang terbaik bagi kami. Engkau berikan yang terbaik hari-hari ini Tuhan. Sekalipun kami harus melewati proses demi proses Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan Allah yang hidup, tangan Allah yang besar, tangan Allah yang luar biasa senantiasa menyertai, senantiasa menuntun kami untuk kami terus berjalan dan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang hidup dan besar dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, ketika kami Tuhan masih diberikan nafas kehidupan untuk kami menapaki pagi ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau pergunakan waktu-waktu yang ada ini Tuhan untuk senantiasa lebih lagi mendekat kepada Engkau Tuhan, menantikan janji-Mu dalam hidup kami sampai tergenapi buat setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami untuk kami tetap tegar menghadapi hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya lewat lidah bibir hamba-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami semua yang mendengar boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang datang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online doa pagi GKI Pondok Daud. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua memahami bahwa anak-anak yang dilahirkan di dalam pernikahan adalah anak Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita di dalam mendidik anak-anak kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak tidak hanya mencukupi kebutuhan mereka secara sandang, pangan, papan, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mendidik mereka di dalam kerohanian mereka. Tidak hanya jasmani yang kita penuhi, tetapi juga kerohanian mereka, akal budi mereka, di dalam etika dan sebagainya, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh tumbuh kembang menjadi prajurit-prajurit Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini seringkali terjadi kita menyebut sebagai anak mama atau anak papa. Itu tidak diperkenankan Bapak Ibu, karena
Bagaimanapun anak-anak yang dilahirkan di dalam sebuah pernikahan adalah anak-anak kita, anak-anak papa dan mama. Oleh karena itu jangan pernah kita membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Karena apa Bapak Ibu? Saat kita tidak bersatu dengan pasangan hidup kita, artinya seorang istri tidak bersatu dengan suami atau sebaliknya, di dalam mendidik anak-anak tidak ada kata sepakat, maka anak-anak itu bisa mengambil celah di mana yang menguntungkan dia, itu yang akan dia ambil. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, oleh karena itu kita harus membantu anak-anak kita agar mereka bisa menghormati kita sebagai orang tuanya, tidak hanya menghormati ayahnya saja tetapi tidak menghargai ibunya, atau sebaliknya hanya menghormati ibunya tetapi tidak menghargai ayahnya. Tapi firman Tuhan berkata hormatilah ayahmu dan ibumu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita rindu anak-anak kita tumbuh kembang menjadi anak-anak yang berumur panjang dan diberkati Tuhan di mana di tanah yang Tuhan berikan kepadanya, maka kita harus mendidik mereka, mengajari mereka untuk menghormati ayah dan ibu. Kita harus sepakat Bapak Ibu di dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai ayah dan ibu memiliki prinsip yang berbeda, karena anak akan jadi bingung saudara. Contohnya saudara, kalau misalnya ayah mengizinkan anaknya ikut kegiatan di luar sekolah, sementara si ibu berkata tidak perlu, ibunya tidak mengizinkan anaknya mengikuti kegiatan di luar sekolah. Nah, mana yang harus diikuti oleh anak ini saudara? Jika dia mengikuti ayahnya, maka dia tidak menghormati ibunya. Ketika dia mengikuti apa kata ibunya, dia tidak menghormati ayahnya atau melanggar peraturan ayahnya. Oleh karena itu jangan pernah memposisikan anak kita pada posisi yang sulit. Bersepakatlah antara ayah dan ibu sehingga kita bisa benar-benar mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Dan perlu kita sadari, ketika kita berbeda antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, di dalam mengambil kesepakatan, di dalam mendidik anak, maka kita sudah membuka celah untuk iblis. Kita memposisikan anak kita tidak hanya pada posisi yang sulit, tetapi kita memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam rumah tangga kita. Berapa banyak pada akhirnya orang tua yang bertengkar karena perbedaan prinsip di dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup segala celah yang bisa membuat iblis ikut campur tangan di dalam rumah tangga kita. Kuncinya cuma satu, bersepakat. Kita harus bersepakat antara suami dan istri, dan alangkah baiknya kita juga bersepakat dengan Tuhan. Jadi tidak hanya suami istri, tetapi juga dengan Tuhan di dalam mendidik anak-anak kita. Seperti saya katakan tadi, sebab anak-anak kita adalah juga anak-anak Tuhan. Dan setiap Tuhan menciptakan manusia, dia punya rancangan tertentu. Tuhan tidak asal mencipta, tetapi Tuhan punya rancangan tertentu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita bisa masuk di dalam rancangan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk anak-anak kita, maka anak-anak kita akan tumbuh kembang menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang diberkati dimanapun dia berada. Oleh karena itu Bapak Ibu, poin yang pertama di dalam mendidik anak, kita harus sepakat. Antara ayah dan ibu harus sepakat dalam hal ini. Tidak hanya ayah dan ibu, kalau seandainya di dalam rumah tangga itu masih ada oma, opa, maka mereka pun juga harus sepakat dengan peraturan daripada ayah dan ibu, supaya tidak ada celah dari iblis untuk bisa
masuk. Di dalam Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah Bapak Ibu, berapa banyak karena kesibukan kita tidak punya waktu lagi untuk mendidik anak-anak. Berapa anak yang kita biarkan tumbuh kembang sendirian atau hanya dengan babysitter. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mendidik anak-anak kita. Jika kita ingin berbahagia di masa depan kita menjadi bangga dengan anak-anak kita, maka didiklah anak-anak kita sejak dini. Yang kedua, kalau tadi dikatakan yang pertama kita harus sepakat, maka yang kedua kita harus bijak dalam mendidik anak. Di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa anak-anak seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak adalah anak-anaknya Tuhan. Artinya saudara, kita tidak bisa mendidik mereka seenak kita sendiri. Kita tidak bisa mendidik mereka berdasarkan ego kita sendiri, tetapi biarlah anak-anak itu tumbuh kembang di dalam didikan kasih karunia Tuhan. Mereka dididik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka boleh belajar firman Tuhan sejak mereka masih dini. Sejak mereka masih kanak-kanak, mereka sudah mengenal Tuhan karena ajaran daripada orang tua mereka, dan mereka juga melihat bagaimana tingkah laku daripada ayah ibunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus bijak di dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita menimbulkan luka di dalam hati anak-anak kita akibat didikan kita yang salah. Karena orang tua yang egois, karena orang tua yang kasar, karena orang tua yang kejam, itu bisa menimbulkan luka di dalam hati anak-anak mereka. Berapa banyak anak-anak yang tumbuh kembang tidak mengasihi orang tua mereka. Berapa banyak anak-anak yang tumbuh kembang sampai dewasa, mereka mengalami kepahitan dengan orang tua mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang kita didik, apa yang ada di dalam hati anak-anak kita, itu akan memberi dampak dari pertumbuhan jiwa daripada anak kita, akan memberi dampak bagaimana kerohanian daripada anak-anak kita. Firman Tuhan katakan bahwa penggambaran Tuhan atau Allah di dalam diri seorang anak itu tidak jauh dengan gambaran ayah kandungnya. Kalau kita memiliki ayah kandung yang sabar, kita memiliki ayah kandung yang gampangan, artinya mudah menuruti apa yang diminta oleh seorang anak, maka anak itu akan menganggap bahwa Tuhannya juga semudah ayahnya memberikan sesuatu apa yang diminta, akan gampangan dia melakukan segala sesuatu. Tetapi sebaliknya saudara, kalau ayahnya ini disiplin saudara, sedikit-sedikit dia dihukum, maka dia selalu menganggap bahwa Tuhan di surga itu juga sama seperti ayahnya adalah Tuhan yang disiplin. Sehingga sedikit-sedikit dia melakukan kesalahan, selalu dia bertanya, apa hukumannya? Apa yang akan terjadi ketika dia melakukan kesalahan? Selalu dia bertanya. Ketika dia menerima hukuman atau masalah di dalam kehidupan, dia selalu bertanya, apa salahku Tuhan? Karena apa? Kebiasaan dari orang tua yang selalu menghukum daripada anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita didik anak-anak kita dengan benar, sehingga mereka memiliki gambaran tentang Tuhan itu dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah. Kita harus memulihkan hubungan anak-anak kita. Bagaimana dengan kita sendiri Bapak Ibu? Jangan-jangan kita juga masih terluka dengan orang tua kita. Tanpa sadar kita masih memiliki luka-luka batin dengan orang tua kita. Ada ketidakpuasan dengan orang tua kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu masih memiliki rasa pahit dengan orang tua, Bapak Ibu saya anjurkan untuk ikut
retreat encounter supaya kita dipulihkan. Karena kalau hati kita masih pahit, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Pasti dengan hati yang pahit, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata enggak, tetapi bagaimanapun apa yang tidak kita sukai dari orang tua kita mendidik kita, itu akan kita lakukan tanpa sengaja terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, mintalah kepada Tuhan untuk pemulihan pribadi kita, sehingga ketika ayah dan ibu sudah mengalami kemerdekaan, dipulihkan hatinya, maka dia akan mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran tanpa luka. Mereka mendidik anak-anaknya di dalam kasih Kristus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jangan pilih kasih. Setiap anak yang lahir di dalam pernikahan kita pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka memiliki sifat yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, bahkan karunia yang berbeda-beda. Tetapi apapun keadaan mereka, mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah kita membedakan. Karena anak yang satu menurut orang tuanya, sedangkan anak yang kedua lebih suka ngeyel. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan mereka, kita tetap harus mengasihi mereka. Kita harus mendidik mereka, tidak boleh pilih kasih. Jangan sampai kita seperti Ishak dan Rahel. Dikatakan di Kejadian ayat 28, Kejadian 25 ayat 28 dikatakan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, kita semua sudah tahu cerita daripada kisah daripada keluarga ini. Ishak ayahnya lebih menyukai Esau, sedangkan ibunya yaitu Rahel lebih menyukai Yakub. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Esau dan Yakub adalah anak kembar, tetapi mereka memiliki sifat yang berbeda. Dan oleh karena itu, Ishak lebih cenderung kepada Esau, sedangkan Ribka lebih cenderung kepada Yakub. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, tetapi itu bisa memberikan dampak di dalam kehidupan mereka. Kita lihat kisah ini, bagaimana kisah-kisah ini selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, perbedaan di dalam mendidik, perbedaan di dalam kasih mereka terhadap Esau dan Yakub. Itu bisa mempengaruhi hubungan daripada Esau dan Yakub. Kita bisa melihat Esau dan Yakub selalu mengalami perbedaan di dalam prinsip, pertentangan, kasih persaudaraan itu menjadi luntur. Karena apa Bapak Ibu? Karena perbedaan di dalam mendidik mereka. Tanpa sadar, Yakub kalau ada masalah selalu lari kepada ibunya, dan Esau kalau ada masalah dia akan lari kepada ayahnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita membedakan anak-anak kita. Didiklah mereka dengan penuh kasih yang sama, kasih ilahi, kasih Kristus, kasih yang mendidik. Jangan kita hanya memanjakan mereka, tetapi kasihilah mereka dengan kasih ilahi, di mana Tuhan menerapkan antara disiplin dan kasih itu berimbang. Orang tua di dalam mendidik anaknya harus berjalan berimbang antara kasih dan disiplin. Karena kalau cenderung banyak kasih, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang manja. Sedangkan kalau kita terlalu disiplin saudara, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang seringkali mengalami luka, kepahitan di dalam kehidupannya. Semuanya tidak benar saudara. Oleh karena itu, antara kasih dan disiplin harus berimbang. Mari Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, bawalah anak-anak kita kepada Tuhan, karena mereka juga anak-anak Tuhan. Mari kita tanya kepada Tuhan, apa Tuhan rancanganmu terhadap anak-anakku? Dan kita mau bersepakat dengan Tuhan di dalam mendidik anak-anak kita, sehingga mereka bertumbuh, berkembang. Dan saya sangat bersyukur jika anak-anak kita menemukan destininya masing-masing, sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan mau, bahkan mereka sampai menemukan tanah
perjanjian mereka. Alangkah bahagianya Bapak Ibu, anak-anak kita menemukan tanah perjanjiannya, dan alangkah bahagianya kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita tumbuh kembang dahsyat dan luar biasa karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bawa setiap anak-anak kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sebut nama mereka satu persatu. Kita bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kita, dan biarlah mereka boleh bertumbuh kembang di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan destiny mereka masing-masing. Mereka boleh menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terlebih daripada itu Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan secara pribadi, supaya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada kita. Tuhan mampukan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus bawa anak-anak kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kenalkan mereka sejak mereka masih anak-anak, sejak mereka masih dini, bahkan sejak mereka masih ada di dalam kandungan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas anak-anak kami, berkat-Mu melimpah atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, orang tua dan anak-anak, bahkan seluruh isi rumah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.